Salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah firman yang kami akan dengarkan lewat membuka lembaran suci Alkitab dapat membawa kehidupan kami semua untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bersama-samalah dengan kami Bapa, karena hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada kesempatan yang indah dan mulia ini, saya mau membawa alam pikiran saudara kepada satu tema yang kita akan bahas, yang saya beri judul Pantang Mundur. Ayat tema saya angkat dalam pembicaraan ini terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Dia berkata demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Rasul Petrus memberikan satu himbauan. Rasul Petrus memberikan satu pandangan dalam perjalanan kehidupan umat-umat Allah, bahwa ada kebahagiaan yang akan diberikan kepada mereka yang berjalan dengan Tuhan, yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa gemetar. Itu berarti bahwa mereka berjalan maju, bukan berjalan mundur. Ada semboyan yang mengatakan begini, maju terus, pantang mundur. Semboyan ini adalah semboyan yang sering kali kita dengar. Memang maju terus, pantang mundur lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Mudah untuk diucapkan, tapi agak susah untuk dilakukan. Memang dalam hidup ini tidaklah mudah untuk maju terus jika orang tidak yakin akan hasilnya. Maju, pantang mundur, yang harus menjadi slogan kehidupan saya dan saudara ketika kita berada di dunia ini. Mereka yang sudah mengalami jatuh bangun dalam hidup ini bisa merasakan bahwa untuk bangun kembali setelah mengalami pengalaman pahit tidaklah mudah. COVID telah berlalu. Dalam pengalaman COVID, ada begitu banyak sekali orang yang berbisnis harus gulung tikar. Ada begitu banyak sekali tangisan akan kebangkrutan usaha yang mereka bangun. Tapi kalau seandainya mereka hanya menyesali apa yang mereka alami sekarang, mereka tidak bangkit, mereka tidak bangun, mereka tidak memiliki visi dan misi yang jelas ke depan, maka hidup mereka akan berantakan. Tetapi ketika mereka berani bangkit dan berani mengarahkan hidup mereka ke depan, maka kita yakin bahwa usaha yang apa yang mereka buat pasti akan berhasil. Saudaraku, ada sesuatu yang unik dari masyarakat Meksiko. Saya secara pribadi, saya belum pernah menginjakkan kaki di Meksiko. Tapi dari beberapa majalah, bahkan informasi yang saya baca, ada sesuatu yang unik dari masyarakat Meksiko. Dalam budaya masyarakat Meksiko, ada satu hal yang cukup unik dan hampir setiap rumah orang-orang Meksiko itu ada. Apa itu? Anda akan menemukan di halaman rumah atau di dalam rumah ada patung katak. Pertanyaan sekarang adalah mengapa katak?
Mengapa orang Meksiko di halaman rumah atau di dalam rumah atau di meja kantor mereka ada patung katak? Mengapa? Walaupun ada begitu banyak sekali anggapan orang tentang katak. Katak sering dianggap binatang yang menjijikan bagi sebagian orang. Katak juga bukanlah lambang keperkasaan seperti Raja Wali atau singa. Sepintas tidak ada yang istimewa dari katak. Tetapi, kenapa orang Meksiko menganggap sesuatu yang sakral dengan patung katak ini? Tahukah Anda bahwa ada satu hal yang patut dipelajari dari perilaku katak? Dan hal itulah yang menjadi ciri khas mengapa orang-orang Meksiko di depan rumah mereka, di dalam rumah mereka, di mana saja mereka berada, di seluruh kota Meksiko ada patung katak. Karena seluruh orang Meksiko menyadari bahwa katak selalu melompat maju. Coba Anda perhatikan katak. Pernahkah katak melompat mundur? Tidak pernah. Ketika saya masih kecil di kelas anak-anak, ada satu waktu kami mengambil kertas dan dibuat lipatan-lipatan menjadi seekor katak. Lalu ketika ditekan bagian belakang, dia akan melompat maju ke depan. Kalau Anda tekan di depan, dia tidak akan pernah melompat mundur. Tidak ada. Tapi dia akan selalu melompat maju ke depan. Seharusnya kita selalu bergerak maju tanpa pantang mundur. Jangan menoleh, apalagi berhenti pada masa lalu Anda. Tataplah masa depan dan arahkan hidup kita untuk terus maju. Sama seperti filosofi dari katak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan seekor katak, dia meyakini bahwa lompatannya mampu menghalaukan segala rintangan, segala tantangan dalam kehidupannya. Dia akan terus-menerus lompat dan lompat dan lompat dan lompat. Karena kehidupannya adalah satu kehidupan yang dalam posisi apapun, dia hanya tahu melompat maju. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Panggilan Allah dalam kehidupan saya dan saudara adalah panggilan untuk maju. Panggilan Allah dalam kehidupan saya dan saudara adalah panggilan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, saudara, bukan bagian belakang. Dekat dengan Tuhan adalah bagian depan. Allah mau saya dan saudara melompat maju terus menerus bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lihat pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel yang berulang kali ingin kembali ke Mesir ketika Tuhan memproses mereka di padang belantara, padang gurun. Tuhan sudah membawa mereka maju, tetapi mereka malah ingin mundur ke masa lalu mereka. Saudara tahu peristiwanya. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuntunan Allah dalam kehidupan mereka nyata.
Mereka berjalan tidak pernah merasa letih. Mereka berjalan tidak ada pada situasi gelap. Karena pada malam hari ada tiang api. Pada siang hari ada tiang awan. Penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupan dari orang-orang Israel itu. Tetapi Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 mencatat bahwa ketika Firaun dan rombongannya mau mengejar bangsa Israel itu, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa orang Israel, orang Mesir sementara mengejar mereka. Kenapa mereka melihat? Oleh karena mereka menoleh ke belakang. Sesuatu yang ada di belakang selalu membahayakan kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya kita harus punya fokus ke depan. Keluaran pasal 14 ayat 14 Tuhan berkata, Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ini janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini janji yang perlu kita tuntut dari Tuhan. Bahwa ketika kita pantang mundur, ketika kita maju ke depan, maka Tuhan berkata, engkau akan diam. Karena Allah yang ada di depan saya dan saudara. Bukankah ini jaminan yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan saya dan saudara? Bukankah ini satu jaminan bahwa Allah tidak pernah akan tinggalkan saya dan saudara? Itulah sebabnya ketika kita berjalan dengan Tuhan, rugi besar kalau kita masih menoleh ke belakang. Rugi besar kalau kita masih mengingat-ingat masa lalu kehidupan saya dan saudara. Rugi besar kalau saya dan saudara tidak memanfaatkan hal untuk selalu maju dan maju bersama Tuhan. Pada masa ini, gereja mula-mula banyak mengalami tantangan penderitaan dan penganiayaan. Terlebih di jemaat kota Roma yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang terkenal kejam terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Dalam situasi seperti itulah Paulus menyampaikan berita tentang pengharapan orang percaya. Pengharapan yang membuat kita terus menatap masa depan dan melangkahkan kaki kita untuk maju di hadapan Tuhan. Itu dicatat dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Saya suka membacakan ayat ini. Untuk memberi penerangan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk membuka mata hati saya dan saudara. Bahwa Allah ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau maju dan maju dan maju di hadapan Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 berkata. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh saudaraku, ayat yang sangat menyejukkan hati saya dan saudara.
Dengan kata lain, dalam segala sesuatu kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Pengharapan Allah melimpah-limpah, damai sejahtera Allah, kebahagiaan Allah melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ketika kita mau maju, pantang mundur di hadapan Tuhan. Saudara pernah bermain ular tangga? Saya senang dengan permainan ular tangga ini. Permainan ular tangga adalah sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh semua orang. Tidak mengenal anak-anak, tidak mengenal orang muda, tidak mengenal orang tua, bahkan opa dan oma suka atau menggemari permainan ini. Saudara tahu, tujuan dari permainan tersebut adalah untuk mencapai petak terakhir. Kalau saya mulai dari angka 0, maka dia akan sampai pada tujuan akhir adalah angka 100. Tetapi dalam perjalanan harus dilalui selalu dengan ketidakmulusan. Kenapa? Karena ular tangga akan selalu membayangi saudara dengan ular, bahkan akan menaiki saudara dengan tangga. Apa filosofi dari ular dan tangga itu sendiri? Ular dipakai sebagai simbol pengaruh jahat dari musuh. Sedangkan tangga adalah simbol sesuatu yang baik yang bisa membawa seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita bermain ular tangga, jangan pernah puas ketika saudara berada pada angka 95 atau ada pada angka 96. Tinggal 4 langkah lagi Anda akan capai kesuksesan. Biasanya di angka 98 atau angka 99 akan ada satu ular panjang yang akan turun ke angka 2. Tetapi ketika Anda turun ke angka 2 dan akan memulaikan permainan mulai dari awal, Anda akan tiba di angka 20-an, ada satu tangga ya di angka 20-an itu akan naik ke angka 95. Perjalanan kehidupan saya dan saudara akan ada pada posisi jatuh bangun hidup kita. Tidak ada kehidupan yang kita jalani di tempat dimanapun Anda berada. Lalu ketika Anda memulaikan kehidupan itu, dia akan menaiki anak tangga, terus menerus sampai pada kesuksesan. Itu hal yang tidak mungkin di dunia yang penuh dengan dosa ini. Yang terjadi adalah ada saatnya kita bangun, ada saatnya kita turun, ada saatnya kita naik, ada saatnya saya dan saudara tidak tahu akan berbuat apa-apa. Begitulah hidup saya dan saudara. Ketika kita memiliki visi atau tujuan, sangatlah penting untuk kita terus menyadari bahwa ada pihak-pihak yang akan selalu berusaha menggagalkan pencapaian visi tersebut. Tetapi, ingat statement ini. Jangan putus asa. Bulatkan tekad. Tujukan hati Anda kepada Tuhan dan tujuan yang Anda ingin Anda raih. Teruslah berjuang, maju dan raih tujuan Anda bersama dengan Tuhan. Begitu berat beban yang Anda pikul ketika Anda mau melewati satu jembatan yang hanya kecil, yang tidak mungkin Anda akan lewati. Kalau Anda hanya berfokus kepada beban yang Anda pikul dan jembatan yang kecil yang Anda akan lewati, pasti Anda akan gagal. Tetapi ketika Anda fokus untuk mencapai tujuan, fokus untuk meraih cita-cita Anda yang ada di depan, tidak memikirkan beban yang Anda pikul,
Tidak memikirkan jembatan yang akan lewati. Tidak memikirkan garis start yang akan Anda jalani. Tapi Anda melihat ke depan. Kesuksesan akan diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan Anda. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rencana Tuhan. Dan ini gagasan Allah yang Allah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak pernah ada rencana kecelakaan ketika umatnya dekat dengan Tuhan. Yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Malah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Filipi 1 ayat yang ke-6 dia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, siapa Ia? Ialah Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Allah yang memulaikan perjalanan hidup bersama Anda. Allah yang sama, yang akan menuntun Anda sampai tiba di garis akhir, di garis finish kehidupan Anda ketika Yesus datang pada kali kedua. Itulah sebabnya penting untuk saya dan saudara memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Tidak ada kata pantang mundur. Tidak ada kata mundur dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kita pantang mundur, kita maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29 berkata, dan Ia, Yesus, yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Allah yang telah mengutus Yesus, yang telah menyertai Yesus, yang telah senantiasa memberi yang terbaik bagi Yesus. Dia mampu berjalan maju sampai pada titik akhir ketika dia berkata, sudah selesai. Maka pimpinan Allah dalam kehidupan kita akan sama seperti apa yang anak Allah itu lakukan dalam perjalanan kehidupan. Allah mau supaya saya dan saudara mempunyai fokus maju ke depan. Dan pemeliharaan Allah akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari kita maju, pantang mundur di hadapan Tuhan. Karena lindungan Allah, berkat Allah akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan dapat menyertai kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujialah namamu Bapa, besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini, kami diajak oleh Tuhan untuk kami punya fokus ke depan. Pantang mundur di hadapan-Mu Bapa. Jatuh bangun hidup kami tidak akan mengurangi iman kami untuk tetap berakar di hadapan-Mu Bapa. Hamba berdoa, biarlah penjagaan Tuhan akan melimpah-limpah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Dan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam perjalanan ini, sampai Engkau datang, kami mampu berdiri tegar di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima segala doa ini Bapa. Karena hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan
dan Juru Selamat kami. Amin.